Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman semua, selamat datang di video tugas ujian tengah semester saya. Dan hari ini kita akan bahas satu topik yang seru dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu lembaga keuangan syariah atau sering kita singkat dengan LKS. Oke, baik, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, sebenarnya apa sih itu lembaga keuangan syariah? Nah, jadi teman-teman, LKS itu adalah lembaga keuangan yang seluruh operasionalnya itu berbasis syariah. Artinya, semua kegiatan di dalamnya itu wajib bebas dari unsur riba, goror, dan maisir, serta menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Secara umum, sistem ekonomi syariah ini berlandaskan pada Al-Quran dan juga hadis, dan tujuannya sangat mulia sekali, yaitu untuk mencapai falah atau kesejahteraan bersama, serta menjaga keadilan dan keseimbangan sosial di masyarakat. Jadi bukan cuma cari untung sendiri. Nah, teman-teman, kenapa sih LKS itu beda gitu? Karena LKS itu berdiri di atas pondasi prinsip ekonomi syariah yang kuat. Ada dua prinsip utama yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Nah, kita percaya bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala alam semesta ini. Kita sebagai manusia hanya bertindak sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Makanya, aktivitas ekonomi atau bisnis itu dinilai sebagai bentuk ibadah. Jadi, jalannya harus halal dan juga beretika. Nah, yang kedua itu ada prinsip keadilan. Artinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak merugikan pihak lain, dan ada keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Contoh nyatanya adalah sistem bagi hasil. Nah, teman-teman, selain prinsip tadi, ekonomi syariah juga dengan tegas melarang tiga hal ini, yaitu riba, goror, dan maisir. Nah, mari kita bahas secara singkat. Yang pertama itu riba. Ini adalah tambahan atau bunga dalam transaksi pinjaman. Riba itu dilarang karena bisa merugikan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi pihak yang lemah. Jenisnya pun bermacam-macam, ada riba qard, riba jahiliyah, riba fard, dan juga riba nasiyah. Nah, yang kedua itu ada goror. Goror ini itu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Contohnya, kita menjual barang yang belum kita miliki atau belum jelas kondisinya. Aturan ini dibuat untuk menghindari penipuan dan sengketa di kemudian hari. Nah, yang ketiga itu ada maisir. Nah, maisir ini segala bentuk perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan dan tidak berbasis pada aktivitas ekonomi sektor real. Nah, lalu teman-teman, bagaimana sih sejarah munculnya LKS ini? Nah, ada tiga faktor utama yang melatar belakanginya, yaitu faktor religius karena larangan riba, yang kedua ada faktor ekonomi, ingin sistem yang adil, yang ketiga ada faktor sosial, itu demi kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita lihat secara sejarah globalnya, praktik dengan syariah sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, untuk era modern, kita lihat sejarah dimulai pada tahun 1963 dengan berdirinya Midgram. Nah, bank di Mesir sebagai pionir bank syariah modern. Setelah itu, pada tahun 1975 berdiri Islamic Development Bank atau IDB yang memicu perkembangan pesat keuangan syariah di Timur Tengah dan juga Asia, hingga muncul sukuk dan vintage syariah seperti sekarang ini. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Nah, perkembangan kita di Indonesia itu dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, setelah itu memasuki tahun 2000-an, mulailah bermunculan unit usaha syariah atau disingkat dengan UUS dan BPRS, dan juga momen besarnya pada tahun 2021 lalu, di mana dilakukan merger besar-besaran menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang sering kita dengar dengan BSI.
Nah, teman-teman nggak perlu khawatir bertransaksi di LKS ini, karena operasional mereka itu dilindungi oleh hukum dan regulasi yang ketat untuk menjamin kepatuhan syariah dan juga melindungi kita sebagai konsumennya. Nah, di Indonesia sendiri itu landasan hukum utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, dalam ekosistem LKS ada dua lembaga penting yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini berperan dari aspek regulasi, perizinan, pengawasan, edukasi keuangan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan agar LKS ini tetap sehat secara bisnis. Nah, yang kedua itu ada Dewan Syariah Nasional atau disingkat dengan DSN. Nah, DSN MUI ini adalah lembaga di bawah MUI yang berfokus pada aspek syariah. Nah, DSN MUI itu bertugas mengeluarkan fatwa produk keuangan dan mengawasi jalannya LKS agar benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, OJK itu mengawasi bisnisnya, sedangkan DSN MUI itu memastikan kesesuaian syariahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti yaitu operasional yaitu akad. Nah, akad itu adalah perjanjian tertulis sesuai syariah yang mengikat pihak-pihak yang bertransaksi secara jelas, adil dan juga transparan. Nah, di sini ada 4 akad utama yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada murabahah atau jual beli. Ini adalah akad jual beli di mana bank menyebutkan harga pokok barang dan ditambah jumlah keuntungan atau margin yang disepakati di awal. Nah, contohnya kalau kita mau beli rumah atau kendaraan, bank yang akan membelinya terlebih dahulu, lalu menjual ke kita dengan cara dicicil. Nah, yang kedua ada mudorobah atau bagi hasil. Nah, kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha mudharib. Nah, keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau ada kerugian finansial itu ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Dan yang ketiga itu ada musyarakah atau kemitraan. Nah, kalau yang ini semua pihak itu sama-sama menyertakan modal untuk sebuah usaha bersama. Jadi keuntungan maupun resiko kerugian itu ditanggung bersama-sama secara adil. Dan keempat itu ada ijaroh atau akad sewa. Nah, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, contoh sederhananya seperti ini, seperti kita sewa gedung atau alat-alat berat. Nah, lalu teman-teman, dari mana Bank Syariah mendapatkan dan menyalurkan dananya? Nah, untuk sumber dana, Bank Syariah itu menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dengan akad wadiah atau mudorobah, deposito syariah maupun investasi nasabah. Dana yang terkumpul ini kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad-akad yang kita bahas tadi. Nah, seperti mudorobah, murabahah, musyarakah, dan juga ijarah. Pendapatan bank itu didapat murni dari margin jual beli dan juga bagi hasil, bukan dari bunga. Jadi, apa bedanya dengan bank konvensional? Jelas beda, teman-teman. Bank syariah itu beroperasi tanpa bunga, melainkan berbasis akad. Fokus investasinya pun wajib ke sektor real yang halal saja, serta di bawah pengawasan langsung Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ada di tiap banknya. Sebagai kesimpulan, teman-teman, meskipun LKS saat ini berkembang sangat pesat, kita masih punya tantangan yang sangat besar. Salah satunya seperti tingkat literasi masyarakat yang masih sangat rendah dan juga kebutuhan SDM yang kompeten. Tapi peluangnya juga sangat luar biasa besarnya, mengingat Indonesia itu memiliki populasi muslim mayoritas serta didukung oleh tren digitalisasi yang masif. Nah, sistem ekonomi syariah itu terbukti mampu mendorong sistem keuangan yang etis, adil, transparan, dan juga stabil bagi semua orang. Oke, teman-teman, selesai sudah penjelasan materi dari saya.
Semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua tentang lembaga keuangan syariah dan tentunya bisa mendapatkan nilai UTS yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.